Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar kalian semua sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Alright, untuk kali ini saya akan mereaksi satu video dari channel Timnas Garuda Team yang mana baru pertama kalinya Timnas Argentina U17 naik kereta cepat di Piala Dunia U17. Nah, Indonesia kan baru-baru ini telah melancarkan operasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau sebelum ini memakan beberapa jam, tetapi dengan suksesnya kereta cepat Jakarta-Bandung ini dibina, maka perjalanan itu dapat disingkatkan ke 45 menit, lebih kurang macam itulah. Jadi bersempena dengan Indonesia menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17 ini. Nah, di sini saya lihat di sini Pak Erick Thohir membawa timnas Argentina ini menaiki kereta cepat Jakarta Bandung, dan ini telah membuka mata pada negara-negara di barat sana melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang dari segi pembangunan juga seiring dengan negara-negara yang berkembang. Jadi kita melihat di sini ini adalah satu kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, bagaimana Indonesia mempromosikan negaranya. Dan apa yang menariknya di sini, timnas Argentina dilihat di sini sangat kaget melihat bagaimana suasana dan juga kondisi kereta cepat Jakarta Bandung ketika mereka menaiki transportasi yang terbaru, yang satu-satunya di Asia Tenggara ini guys. Jadi seperti apakah pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Erick Thohir tentang hal ini? Kita saksikan dulu klip video ini. Jom. Timnas Argentina U17 tiba di Indonesia dan berlaga di Bandung bakalan dibuat kaget dengan kereta cepat yang dicanangkan Erick Thohir untuk Piala Dunia U17 2023. Ini penjelasannya. Timnas Argentina U17 yang dilatih oleh Diego Placente ini bertekad untuk meraih gelar juara pada Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia. Pasukan Diego Placente membawa 21 pemain terbaik untuk bersaing di turnamen 2 tahunan ini. Argentina telah mencatatkan peringkat ketiga pada edisi 1991, 1995, dan 2003. Namun mereka belum pernah meraih gelar juara. Pada edisi ke-15 Piala Dunia U17 ini, Argentina menatap dengan percaya diri. Pelatih Diego Placente memiliki target tinggi untuk menjadi juara di turnamen yang digelar di Indonesia ini. Pasti keren nih. Meski menyadari persaingan akan sengit dan sulit, tim Argentina tetap optimis dan siap melakukan segalanya demi meraih gelar juara. Argentina tergabung di grup D bersama dengan Jepang, Polandia, dan Senegal. Mereka akan memainkan semua pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Argentina akan menghadapi Senegal pada laga perdana, diikuti oleh pertandingan melawan Jepang dan melawan Polandia. Sementara itu, setelah sebut FIFA kaget dengan kereta cepat Jakarta Bandung, apakah timnas Argentina merasakan hal yang sama? Ya, keputusan cerdas Erick Thohir memang luar biasa. Perwakilan FIFA dibuat terkaget-kaget dengan moda transportasi terbaru di Indonesia, yakni kereta cepat WOS. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir bersama dua perwakilan FIFA, Christian Schmolzer dan Sani Kohli, melakukan kunjungan ke Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Kereta cepat Stadion SJH akan menjadi venue grup D Piala Dunia U17 2023 yang berisikan timnas Jepang U17, timnas Polandia U17, timnas Argentina U17, dan timnas Senegal U17. Di sini main. Perjalanan dimulai dari Stasiun Halim, Jakarta Timur pada pukul 09.45 waktu Indonesia Barat. Hanya dalam kurun waktu 45 menit, kereta cepat telah tiba di Stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung.
Kita ini sebagai negara kadang-kadang dipandang sebelah mata, sebab memang secara posisi kami mempromosikan kadang-kadang belum maksimal, ujar Erick Thohir di atas kereta cepat. Apa yang dilakukan Presiden RI, Pak Jokowi? Bagaimana diplomasi untuk event-event olahraga atau event-event dunia seperti G20, Asian Summit, Piala Dunia FIBA 2023, Piala Saya Dunia. tengok itulah satu kelebihan pada Indonesia sebab apabila membuat event-event yang besar ya, sebab Indonesia banyak kali sudah menjadi tuan rumah ya, seperti G20, lepas tu ASEAN, dan untuk sepak bola juga Piala Dunia. Bayangkan satu dunia dapat melihat dan mengetahui Indonesia itu bagaimana. Ini peluang mempromosikan negara juga nih saya tengok. Oh, kita dengar lagi. U17 2023. Ini kan meningkatkan pencitraan kita. Kadang-kadang kita dianggap banyak loh negara Eropa, negara-negara besar berpikir Indonesia situasinya masih 1970. Justru kita kasih lihat ke mereka. Kita mempunyai MRT, LRT, hingga kereta cepat. Pembangunan Indonesia pertama itu di Asia sangat Tenggara, luar biasa. Beni. Pertumbuhan ekonominya juga, ucapnya. PSSI dan FIFA berencana untuk memanfaatkan kereta cepat sebagai transportasi peserta sampai panitia Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Oh, tidak lama lagi, guys. Jadi Piala Dunia U17 2023 penting untuk kita menjadi panggung dunia. Saya yakin banyak yang akan naik kereta cepat ini, mereka akan terkaget-kaget. Mereka bakal bicara dari pengalaman mereka, ungkap Erick Thohir. Ini poinnya. Contoh perwakilan FIFA yang ikut pada hari ini. Mereka bilang pernah naik kereta cepat di Jepang, Shinkansen, dan kereta cepat di Eropa. Mereka kaget Indonesia mempunyai kereta cepat dan ini pertama di Asia Tenggara. Nah, ini kelasnya beda. Jadi akan terus kami dorong, tutur mantan bos Inter Milan tersebut. Dengan semangat yang tinggi, Argentina U17 bersiap untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di Piala Dunia U17 2023. Pertandingan-pertandingan ini akan menjadi ajang bagi para pemain muda Argentina untuk memperlihatkan bakat mereka kepada dunia. Oke guys, jadi demikianlah video yang kita saksikan bersama-sama sebentar tadi. Ini adalah satu kebijakan yang saya lihat ya, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana mempromosikan negara Indonesia itu ke serata dunia. Nah, jadi dengan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir, Pak Jokowi ya, dengan membuat event seumpama ini, pastinya timnas dari negara-negara lain ya akan melihat bagaimana suasana sebenar yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kalau sebelum ini mereka hanya melihat Indonesia itu pada Bali, tetapi sebenarnya ada lagi tempat-tempat yang lain yang lebih menarik dan juga pembangunan Indonesia itu pun seiring dengan negara-negara yang berkembang. Dan ini kereta cepat nih, Jakarta-Bandung ini adalah kereta cepat yang satu-satunya yang pertama di Asia Tenggara. Nah, bayangkan kalau dibandingkan dengan negara-negara Jepang seumpama itu, memang ada, tetapi dari segi suasana itu memang berbeda ya. Dari segi iklim pun sudah berbeda. Jadi dengan kehadiran timnas Argentina ya menaiki kereta cepat ini, mereka pasti akan dapat merasai suasana yang berbeda dengan negara-negara yang lain. Dan ini adalah satu kebijakan yang sangat baik bagi saya yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir dengan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung ini untuk membawa atlet ataupun timnas dari beberapa negara ini untuk melihat sendiri dan juga merasa sendiri bagaimana pembangunan negara Indonesia. Jadi di sini adalah satu kebijakan lah bagi saya, dan inilah Indonesia boleh bukan sekadar untuk melakukan acara sukan seumpama ini, tetapi dalam masa yang sama Indonesia juga dapat mempromosikan negaranya dengan cara seumpama ini ya.
Jadi satu kebijakan dan juga perkara yang harus dicontohi melakukan pembangunan, lepas tu dinikmati oleh negara asing ya, melihat bagaimana pembangunan yang telah berlaku di negara Indonesia. Nah, jadi guys, bagi saya dengan kehadiran peserta-peserta ataupun timnas-timnas dari seluruh dunia untuk perlawanan U17 ini yang diadakan di Indonesia nih, pasti akan menjadi satu momen yang sangat menarik dan juga satu perkara yang akan lebih mempromosikan lagi, lebih memperkenalkan lagi negara Indonesia ke serata dunia. Bayangkan dengan kehadiran pemain-pemain sepak bola ini di seluruh dunia nih, ramai penggemar sepak bola. Pastinya pemain-pemain ini akan sharing pengalaman mereka ketika berada di Indonesia. Jadi Indonesia merupakan antara negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, dengan tempat wisatanya. Pastinya mereka akan berkunjung ke tempat-tempat yang menarik di Indonesia ini. Seperti yang berlaku di Lombok baru-baru ini guys, ketika perlombaan di sirkuit Mandalika. Di situ peserta-peserta lomba ini melihat suasana dan juga menikmati suasana ketika berada di Lombok, di Mandalika tuh guys. Jadi satu kenangan yang tidak mereka perolehi di tempat lain, karena Indonesia berbeda ya dari negara-negara di barat sana, sebab Indonesia ini dia punya warganya sangat-sangat ramah. Jadi pasti akan lagi meninggalkan kesan yang sangat dalam lagi kepada pengunjung-pengunjung ataupun atlet-atlet dari luar negara dalam perlawanan sepak bola U17 ini. Jadi beruntung negara Indonesia karena menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia ini ya. Bukan mudah untuk menjadi tuan rumah ini kalau tidak mempunyai fasilitas yang cukup, tetapi Indonesia sudah cukup bersedia dengan banyaknya stadion ya, dengan keupayaan dan juga hubungan baik dengan FIFA. Jadi Indonesia inilah peluang untuk lebih mempromosikan lagi, memperkenalkan lagi negara Indonesia itu ke serata dunia. Nah, jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah ya. Jadi sampai di sini saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.